happy because I'm the happy person. Only happy in the world is me. Because I'm happy, I like it. I'm a VIP because I like it. I'm a VIP because I like it. My name is Michael, and I like it. I liked it. I liked it. Because I'm small. Now I'm big, the VIP. The VIP didn't. I'm zippy and VIP. I like to. I'm very happy. Thank you. Ini aku dikirimin videonya Samudia. Kenapa? Dek, Aidah lihat depan dong, boleh lihat senyumnya. Nggak mau aku lihat senyum terus. Tidak boleh lihat senyumku. Gak usah bang lihat senyumnya, nanti malah ada yang marah lagi, ada yang ngamuk lagi sama saya, repot saya nih. Padahal saya ini kan hanya sekedar orang yang berini aja sih, berteman baik gitu kan ya, berteman aja gitu. Kadang-kadang banyak yang marah, salah pengertian sama saya. Dan dari brand apa? Oh ini dari Button Scarf ya. Semoga sehat ya. Terima kasih Mbak Erni. Aku sakit semua, Aida. Beneran. Jadi kadang-kadang tuh aku tuh bingung ya gitu kan. Kalau aku sih honestly gak semudah itu gitu, jatuh cinta sama orang, suka sama orang, terus jalanin kedekatan sama orang gitu. Tapi kadang-kadang namanya mungkin laki-laki itu ingin mencoba kadang-kadang ya kan, ataupun mereka juga ngerasa tuh kayak saudara, kayak sama adik gitu kan ya. Tapi terkadang ya begitulah, banyak orang tuh yang ngerasa udah gimana ya, kayak ini pasti ada apa-apa nih sama Awaji. Awaji tuh nggak seperti itu ya. Awaji itu nggak semudah itu kalau untuk menyukai seseorang. Persyaratannya tuh tinggi banget untuk orang dekat sama Awaji itu secara intens fisikal gitu ya. Semoga sehat Mbak Rudi Ruben. Amin, terima kasih. Jadi buat siapapun di luar sana, kalau misalnya suaminya pegang video saya ataupun foto saya, jangan ngamuk-ngamuk ke saya terus ngata-ngatain saya simpenan ataupun pelakor ya. Enggak kok, enggak semudah itu mau deket sama Awaji itu. Persyaratannya luar biasa susah, karena Awaji itu bukan juga orang yang mudah untuk dihandle ya. Makanya mungkin gagal lagi. Capek deh. Beneran banget. Aduh Mbak Eni, tanganku sakit banget Mbak Eni, sakit semuanya. Alhamdulillah. Tadi tuh aku capek banget abis makan siang. Bukannya kemarin itu udah nikah lagi Mbak sayang. Aku tuh udah nggak mau lagi ngejawab aku nikah lagi atau enggak Mbak. Tapi yang aku bahas di sini tuh tentang orang-orang itu yang banyak merasa ikut-ikut ngebenci, ikut-ikut curiga gitu sama aku. Jadi intinya kalau aku berteman dengan siapapun aku berteman gitu. Karena bagi aku hal yang biasa untuk berteman dengan lawan jenis gitu. Berteman itu bisa aku jadi, Masya Allah, bisa aku jadikan untuk relasi pekerjaan, bisa aku jadikan untuk ya seperti biasalah gitu kan ya, connection gitu. Terus apa lagi ya kalau ada misalnya hal-hal yang bisa kita jadikan
uang gitu, cuan, ya kita jadikan cuan dalam artian kerja sama bareng. Kamu jangan ngaco deh, ini lampu kayaknya udah mau putus ya, kayak gitu. Nah, tapi banyak orang-orang itu yang ngerasa kayak lampu disco ya kita ya, kayak lampunya udah mau putus, terus aku harus kayak gimana, gelap dong, apa aku nyalakan lampu itu ya. Terus apa aku tadi mau ngomong apa, aku lupa jadi gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan apa, dengan lebih baik silaturahmi, iya nggak ada hubungannya dengan status aku, Mbak. Karena gini, aku walaupun misalnya punya pasangan syah, pasangan resmi, tetapi aku tetap mempunyai kebebasan untuk menjadi makhluk sosial gitu, untuk berteman, untuk ya makhluk sosial yang harus melakukan segala sesuatunya itu, entah berbisnis, entah silaturahmi, entah apapun itulah gitu. Sama seperti dengan laki-laki pun, kita semua ini sebagai makhluk pribadi juga tetap menjadi makhluk sosial gitu. Kita nggak bisa hidup sendiri menurut aku sih. Nah, hal-hal yang kayak gitu kayaknya nggak bisa semuanya pas orang ketemu misalnya, terus kita langsung udah curiga, udah mulai berpikiran gimana-gimana, ya repot lah. Ya sudahlah, terserah orang mau berpikiran apa ya. Waalaikumsalam. Yang penting kalau aku sendiri, aku cuma mau sampaikan ke orang-orang tersebut, tidak usah merasa terlalu berburuk sangka dulu gitu. Kecuali kalau memang sudah terbukti ada hal-hal yang mungkin mencleng dan harus mendapatkan suatu klarifikasi gitu. Jangan ngamuk-ngamuk dulu kayak gitu. Aneh ya, sekarang ini kalau sampai tadi katanya ada yang, anakku lagi live, katanya sampai ada yang menanyakan sesuatu ke anakku ya. Tapi alhamdulillah Bima sih orangnya udah dewasa banget dan dia tahu maminya gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan dia lebih pintar lah dalam dealing dengan apapun. Karena gini, memang media sosial ini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, media sosial ini emang nggak bisa lepas dari kehidupan kita sekarang ya. Jangan kita bilang ya udah nggak usah main medsos, ya nggak bisa. Anak-anak itu semua, anak-anak tuh semuanya tuh sudah melek medsos. Terus medsos itu juga bisa dijadikan ladang duit, ladang usaha gitu. Gitu. Sutra ya mami, ya sutra kah ini? Iya, ini dari button scarf ya. Kalau belinya kalau nggak salah ini udah online, aku nggak tahu kalau masih ada warna ini atau enggak. Yang DPK muken atau baju button scarf, yes. Maksudnya jangan nulisnya disingkat-singkat, aku nggak ngerti. Mukanannya oke. Makin kince galak yuk makan kince. Oh Elma, atau apa Elma? Spill mukena, kan tadi udah bilang button scarf. Lah sudah nak maghrib, mungkin sekitar berapa ya? 10 menitan lagi kali Jakarta? 10 menitan lagi El. Kau di mana? Biarin yuk si Durum Tetak tuh barbar gengnya saja. Dodi di mertua Inara. Maksudnya gengsnya aja Dodi di mertua Inara. Oke. Enggak secara spesifik sih. Kadang-kadang banyak orang itu yang ibu-ibu yang udah terprovokasi ya dengan
dengan isu yang beredar itu, mungkin mereka dikhianatin oleh suami mereka gitu, terus jadi otomatis jadi pembenci aku gitu. Kan lucu ya itu ya, lucu banget gitu. Kita padahal tidak ada koneksi apa-apa gitu, cuma karena mereka mendengar sepihak gitu, terus mereka langsung jadi pembenci aku gitu, malah lebih barbaran gitu menghujatnya gitu. Banyak yang kayak gitu. Jadi aku heran sama manusia ini, terutama ibu-ibu yang jadi hatersnya aku itu. Apakah tidak punya yang namanya kepercayaan di diri mereka dan kepada Tuhan mereka gitu, ataupun ilmu lah yang bisa belajar gitu. Nggak kenal, nggak tahu apa-apa gitu, tiba-tiba kita jadi pembenci gitu kan, lucu ya. Lucu nggak sih? Nggak ya? Terus mungkin ada pun lah suaminya gitu megang foto aku gitu, ataupun video aku gitu, atau mungkin nggak lucu atau mungkin ada silaturahmi sedikit sama aku ataupun gimana gitu ya, udah langsung pikirannya itu pelakor gitu. Aduh mak, masya Allah hadir jeng tia dah lah ya, kita ya bingung ya kalau seperti ini ya. Nah, kalau video aku itu semuanya bisa di-download ya, di-download video aku tuh bisa di-download ya. Terus foto juga begitu. Terus kalau akunya sendiri gitu, kalau ketemu sama orang itu aku juga kadang-kadang memang ada orang yang udah kenal sama aku, ini Mbak Awaji ya, ngobrol gitu dianya. Ya aku kadang-kadang kalau orangnya baik ya, approach-nya baik ya sudah gitu, aku lanjutin ngobrolnya gitu. Tapi cuma sebatas itu aja. Biasanya orang seperti itu karena berpendidikan rendah ataupun sudah melekat karakter buruknya. Mungkin ibu kepedean, saya yang kepedean, aku yang kepedean. Ya enggak kepedean, orangnya yang langsung marah-marah. Kok jadi saya yang kepedean? Gimana sih, nggak nyambung ah. Yuk spill, mau kena beli di mana? Di Button Scarf. Waalaikumsalam. Orang yang kepedean, orang itu udah marah-marah, orang itu sudah menilai. Nah, saya di sini menjelaskan jangan seperti itu, kan nggak tahu apa-apa lo kok saya kepedean. Maksudnya gimana? Aneh deh kamu ah. Oh, maksudnya saya tuh terlalu pede, makanya banyak orang yang membenci saya gitu. Sok merasa kecantikan gitu. Itu sudah penyakit ain yang melekat. Yang mana, aku atau siapa kena penyakit? Gak usah dibahas, Mami. Natural kok, iya natural biasa aja lah. Orang kita tuh kan butuh hiburan. Wajar pede wong cantik yo. Nah, lain lagi nih, kalau jadi heboh lagi, pede banget sih gitu kan ya. Kayak tebar pesona ya kak. Siapa itu? Rendra, thank you. Assalamualaikum penyakit hati. Waalaikumsalam. Kalau beruk dak pede. Kerbau itu namanya jahat hati karena emang iri enak waji, alap cantik lahir batin. Ayo, yuk Rita, siapa nih Rita Kamalia? Ya. Ya, sholat dulu ya? Iya, aku sholat dulu lah. Kan aku bilang habis maghrib. Itu udah jadi, udah boleh. Nah, lihat WhatsApp-nya tah. Nyambung putus nyambung. Kenapa? Gak tahu, ngilang lagi, langit lagi, masuk lagi. Terus mana? Ya, aku nanti dulu aku ngopi habis ini paling ya. Tapi udah dingin dong. Kamu pisang goreng atau apa? Borngas? Pisang goreng. Wih, enak banget. Pisang apa? Kepok. Mantap. Oke lah, aku habis maghrib bentar lagi kok, 5 menit lagi paling udah maghrib. Di akun sebelah bilangnya ini itu, pas cek VT-nya kayaknya beneran.
Makin barbar semakin jelas karakternya, betul. Maksudnya VT siapa tuh? VT-nya dia atau VT-nya aku? Sekarang kalau misalnya kita liatin VT-VT-nya orang-orang tersebut ya Mbak, dibilangnya saya pelakor ataupun apa. Buktinya itu mana? Sampai sekarang tuh nggak ada. Buktinya saya pelakor itu di mana ya? Yang katanya pengen saya apa tuh? Suami saya banyak sampai 10 kali kawin itu gimana ceritanya? Nanti malam kita lanjut lagi ya. Kita mau sholat. Lo kenapa ini tambah rame? Ayo kita sholat dulu lah. Insya Allah. Aku pengen gelangnya Sri Kardasi. Lucu ya Mbak ya gelangnya ya. Iya aku juga baru bisa beli Mbak. Enggak untuk giveaway, wong aku aja baru bisa beli. Gimana sih ceritanya Mbak? Serius? Gelangnya samaan kakak. Oke, aku belum punya, Masya Allah. Mau kenanya Miss Pil, ini dari button scarf. Maghrib yuk. Iya, 2 menitan lagi. Oke. Yuk kita sholat dulu ya. Tante kerja apaan sih kok tajir? Masya Allah, terima kasih doanya. Dibilang aku tajir, semoga. Males liatnya, dia tuh penontonnya so dikit ya mas. Ya Allah, lagian nggak gibah mulu. Kalau aku dibilang tajir, alhamdulillah ya Allah, Masya Allah. Semoga aku selalu diberkahi dengan kesehatan dan rezeki materi yang cukup atau mungkin lebih biar aku bisa berbagi-bagi gitu kan ya, amin gitu. Setidaknya mungkin gak dengan orang banyak tetapi dengan keluarga terdekatku gitu kan. Karena kalau aku tuh cukup aja sih, kalau udah cukup itu udah tenang gitu. Aku nggak neko-neko pengen punya ini, nggak usah. Mobil 2 ya ngapain mobil 2 kalau bisa 1 mah cukup. Menuhin jalan di tol, macet di mana-mana. Tapi Indonesia ini tambah aneh aja. Apa namanya? Ganjil genap lah apalah. Ya Allah, nambahin orang pikir mau punya mobil 20 ya kan. 10 ganjil, 10 genap gitu. Pempeknya enak kayaknya kemarin Mbak. Sholat dulu yuk. Ayo ya kita sholat dulu ya. Kita capai walaupun udah kaya raya. Alhamdulillah. Diomongkan kaya raya sih enggak. Satu aja pajak pusing yuk emang. Iya ini. Makanya udahlah nantilah kita lihat bagaimana ke depannya Indonesia ini ya. Kita sholat dulu ya.